apa kabar? Ketemu di akhir pekan. Wah, ini benar-benar suasananya enak nih. Saya lihat kiri kanan sisa-sisa hujan ini masih adem, tapi matahari udah mulai cerah ya, Bung Jo. Jadi cocok nih kalau mau jalan-jalan di hari di akhir pekan semacam ini, jalan cocok. Tapi saya kira saya usul kita jangan ngomongin yang terlampau serius-serius banget ya gitu ya. Kita soroti aja berbagai kasus yang menurut saya lucu lah gitu ya, lucu tapi menarik juga untuk dari situ kita sebenarnya bisa membuat deteksi apa yang sebenarnya terjadi di negara kita ini. Minggu kemarin misalnya di Sulawesi Selatan itu ada sejumlah katanya pendukung Ganjar Pranowo tapi ngamuk gitu karena dan deklarasi dijanjikan diberi uang 50.000. Kemudian ternyata cuma dikasih 10.000. Sekarang harga nggak cukup, itu cuma cukup beli bensin 1 liter kalau harga pertalite sekarang dengan 10.000. Ya orang ngamuk lah gitu ya, masa nggak ada uang makannya, uang apanya kan gitu. Terus yang masih ramai sampai sekarang meskipun peristiwanya terjadi itu hari Kamis ya. Pak Jokowi itu ternyata kemarin ketika ada unjuk rasa lewat pintu belakang gitu ya, dan kemudian orang bersorak katanya kangen di demo, kenapa kabur lewat pintu belakang, terus pembelaan dari istana itu yang sampai saya banyak ketemu meme-nya di mana-mana gitu, katanya Pak Jokowi itu sangat menghormati para pengunjuk rasa gitu, jadi karena itu Pak Jokowi lewat pintu belakang supaya secara ini nggak mengganggu lah aslinya. Terus ada lagi soal kemarin kan katanya Bjorka itu yang hacker yang sekarang lagi paling jadi top yang Anda sebut sebagai Robin Hood di era digital itu dibilang bahwa itu hoax, dia membocorkan komunikasi antara BIN dengan presiden. Tapi belakangan kok Badan Cyber dan Sandi Negara itu katanya mengambil langkah hukum loh. Kalau dia cuma ngibul aja kan berarti langkah hukum ini dianggap anak ngibul aja kan. Ini menarik dan ternyata dia juga mengucapkan ulang tahun ke Bapak. Ada bagusnya juga, ramah juga nih Bjorka ini, kata dia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Johnny G. Plate itu. Saya kira hal ini banyak hal yang menarik Bung Rocky yang saya sarankan jangan terlalu serius dulu deh hari akhir pekan ini. Ya Pak Jokowi kan demonstran itu minta ditemui yang di depan istana itu. Tapi kenapa beliau justru lewat pintu belakang? Kan orang demonstran di depan istana justru ingin ngetok pintu tuh, bukain dong, kira-kira begitu. Dia kabur lewat pintu belakang. Itu nggak sopannya tuh tuan rumah tuh. Jadi kita ada dalam keadaan untuk memahami apa keterangan dari pejabat istana. Presiden Jokowi sebenarnya dia kabur dari pintu belakang kan. Oh, itu penghormatan terhadap apa disebut penghormatan terhadap demokrasi itu. Padahal bukan begitu sebetulnya cara menghormati demokrasi. Ya temui orang yang lagi ketok pintu, bukan justru menghilang tuh. Nah, basa-basi semacam ini yang orang anggap bahwa memang nggak ada keterangan yang masuk akal oleh istana. Dan para demonstran justru merasa dia takut untuk menemui pengunjuk rasa itu tuh. Nah, kesempatan semacam ini membuat orang mengevaluasi ada apa di istana tuh. Dulu kalau Pak Presiden bilang saya minta di demo, ya temui pendemo. Tapi udahlah, itu bagian dari kekacauan psikologi beliau. Karena mungkin merasa bahwa ntar lagi nih, kalau mahasiswa ditemuin itu artinya dia mesti temuin buruh, dia mesti temuin emak-emak segala macam. Memang begitu. Tugas presiden adalah menemui rakyat lagi resah. Dia bukan resah karena hal di dalam rumah tangga, tapi resah karena kebijakan pemerintah memberantakkan ekonomi rumah tangga tuh. Jadi itu masalahnya. Apalagi tadi ya Ganjar soal relawannya yang cuma dikasih uang. Kita keterlaluan juga panitianya. Ini kalau saya jadi Ganjar juga pasti marah lah, ada panitia cuma ngasih 10.000. Ini karena dana yang turun pasti lebih dari itulah. Kan kita tahu lah setiap kali kayak gini ada dan pengerahan massa kan. Itulah maksudnya kan. Orang jadi relawan juga sebetulnya nggak usah minta duit kan. Kan dia rela untuk mendukung Ganjar. Itu juga terlihat bahwa kalau dia minta uang dan ngamuk karena cuma dikasih 1/5, itu memang relawan yang tidak rela sebetulnya kalau nggak ada uang. Jadi ini diorganisir, dimobilisasi itu. Ini masalah etikanya begitu.
Kalau Pak Ganjar betul-betul tokoh, dia datang kemanapun, orang akan rela untuk bahkan memberi sumbangan. Pak Ganjar, this is my share, di Amerika begitu tradisinya kan. Ini bagian saya nih, dia angkat $1, $10 tuh. Ini justru minta dibayar. Dan itu artinya didagangin kan. Nanti masa yang sama juga dibawa ke tempat yang lain. Jadi nanti di Sulawesi Selatan misalnya terlihat, wah masanya setiap kali ada deklarasi Ganjar, masanya ribuan ya. Oh enggak, itu dipindahin aja dari satu kota ke kota yang lain kan sebetulnya. Dan ongkosnya jadi murah. Jadi penipuan-penipuan semacam itu membuat demokrasi kita ya, jadi konyol aja tuh. Mana ada di dalam demokrasi orang berpartisipasi dengan dibayar gitu, oleh kandidatnya. Itu intinya tuh. Tentu kita tahu bahwa ya mungkin memang Ganjar uangnya nggak cukup, tapi ambisinya besar. Itu faktanya tuh. Lalu apa yang satu lagi? Oke, tapi kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu. Ini betapa kita menyadari di sini ini semua sebenarnya mobilisasi gitu ya. Dan nah, itu kata kuncinya. Ya. Dan ini mobilisasi bukan hanya massa, ini sebagai lembaga survei juga gitu. Juga dalam rangka lembaga surveinya dimobilisasi untuk memobilisasi ini. Saya lihat kencang nih Ganjar dalam beberapa hari ini, lembaga-lembaga survei yang mempublikasikan soal Ganjar kencang lagi nih Bung Rocky. Jadi mobilisasi itu buat apa sebetulnya? Ya buat menekan Ibu Mega sebetulnya kan. Ini kan bukan buat Ganjar tuh. Kalau Ganjar ya orang udah tahu kapasitasnya udah segitu tuh. Ditambah dikurang pun akan balik pada soal wadas bagaimana Pak Ganjar, IKTP bagaimana Pak Ganjar, kan itu kan. Jadi dijawab dulu itu sebelum lembaga survei ini berupaya untuk menekan Ibu Mega dengan mengatakan nih elektabilitasnya tinggi banget. Ya kalau Ibu Mega betul-betul nggak suka pada Ganjar, dia akan bilang iya elektabilitas tinggi, tapi ada sprindik loh yang udah ditandatangani tuh, tinggal dipanggil tuh soal ya IKTP. Wadas bagaimana kalangan LSM menunggu tuh keterangan dari Pak Ganjar. Mestinya Pak Ganjar ini datang ke publik bilang saya ada problem dengan elektabilitas saya karena saya tahu saya masih ditahan oleh kemungkinan saya disperindikan soal IKTP. Maka saya minta lembaga survei stop dulu tuh, bersihkan dulu potensi saya untuk bolak-balik dipanggil karena supaya fair. Saya juga ingin menjelaskan seperti Pak Gubernur DKI menjelaskan. Dan keterangan Pak Gubernur DKI itu seperti kampanye tuh. Kan dia bisa sindir begitu justru. Jadi itu enaknya kalau orang berakal itu masuk dalam pertandingan politik. Bukan di backup oleh surveyor yang juga dibayar. Nanti pemilih relawan Ganjar juga merasa, loh kok yang kantongnya tebal justru surveyor. Sementara kita cuma dapat 10.000 tuh. Itu soalnya. Oke, tapi udah mulai agak serius lagi nih, Anda balik lagi agak serius, padahal janjinya nggak terlalu serius. Oke, balik lagi. Dalam keseriusan ada kelucuan. Oh iya, saya menangkap kelucuannya itu. Dan oke, kita tadi juga menyinggung soal Bjorka ini ya. Kan ini menarik karena dalam hari dia rupanya dia mulai banyak yang diancam nih. Sekarang dia mau tadi dia mengucapkan ulang tahun, kemudian mau ditindak oleh BSSN dan sebagainya gitu. Nah ini yang terbaru kita bahas apa yang mau dia lakukan. Tapi kita bahas dulu yang soal katanya tidak ada kebocoran, kenapa ini nggak mau diambil langkah hukum gitu ya? Itu yang saya jadi bingung juga gitu. Itu menduakan kan orang yang malu itu menganggap nggak ada, itu hoax aja tuh. Tapi kemudian dia sadar bahwa kalau itu terus dibilang hoax, nanti yang betul-betul real itu juga nggak akan dianggap lagi tuh. Tetap dia merasa bahwa apa yang lagi dikerjain tuh, atau dia merasa ini kurang ajar nih, ini Bjorka ini pasti dia mungkin dari Citayam tuh yang udah capek bikin Fashion Week lalu mulai cari gara-gara tuh. Demikian juga Pak Jokowi, kalau kita ambil bagian yang lucu, mungkin Pak Jokowi lakukan Fashion Week atau walk di koridor pintu belakang. Juga sama-sama psikologi itu kan. Ketakutan Pak Jokowi sama dengan ketakutan cyber tadi itu, apa namanya, BIN yang merasa nggak ada apa-apa sebetulnya. Jadi mengatakan ya nggak ada apa-apa, saya menghormati mahasiswa yang lagi demo dan oh ya nggak apa-apa, itu
cuma hoax saja si Bjorka ini. Publik tetap merasa atau bahkan melihat wah ini kelucuan ini di belakang itu ada ketakutan. Jadi di balik kelucuan ada ketakutan. Ya. Tapi si Bjorka ini memang menurut saya ada sentuhan jenakannya gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau orang tua bilang meledek atau ngenyek ini karena kemudian di tengah situasi itu dia juga mengucapkan ulang tahun gitu. Tapi sambil ulang tahun dia sambil doxing gitu datanya Pak Joni di PT ya yang langsung disebar kan gitu. Iya, ini Pak Joni Plate mesti datang ke depan publik. Ucapkan ya oke, terima kasih udah dapat hadiah ulang tahun. Tapi udahlah, bagian-bagian yang pasti ada bagian-bagian yang privat juga di situ yang kemungkinan nanti viral jadi olok-olok publik atau jadi pembicaraan bahwa ada yang lebih dari sekedar penampilan publik Pak Joni Plate kalau begitu. Mungkin nomor mobil Pak Joni Plate juga ada diketahui lalu wah jenis mobilnya apa gitu ya. Jadi soal-soal begituan tuh disorot lagi jam tangan segala macam itu. Jadi memang ini era ketika oposisi justru diam, oposisi digital hidup kan. Jadi Bjorka ini mewakili keinginan kita, keinginan rakyat untuk membersihkan politik. Jadi bagus aja kan. Dan Bjorka mengingatkan, jadi saya juga mau menyampaikan selamat ulang tahun buat Pak Joni Plate itu. Wong sabar, ojo kesusuk, kira-kira begitu. Nah, yang serius sekarang ini kan dia bakal beraksi lagi dan yang ini dia menarik. Dia mau menunjukkan soal kan Pertamina misalnya menyatakan aman bahwa My Pertamina itu aplikasi My Pertamina. Dia bilang bahwa oke, tunggu ya, bentar lagi gua mau bocorin gitu. Dan sekarang netizen rupanya mereka ini saya baru tahu juga mereka satu punya komunitas gitu di Telegram, tapi kemudian juga punya yang lain yang komunitas mereka selalu mengikuti dan nantangin gitu. Jadi seperti kayak uji nyali nih para hacker ini ya di uji nyali. Coba lu kalau bisa udah jebol ini lagi bisa nggak? Sekarang yang dia janjikan itu adalah My Pertamina gitu. Saya bayangin kalau secara visual digambarkan, ini istana, Pertamina, Kominfo, BIN itu, langit di atas langit-langitnya, plafonnya itu, ada orang yang ngintip dari atas, udah lubang kecil tuh. Lalu mereka tunggu-tunggu nih, apa yang terjadi di bawah tuh. Lalu saling WA mereka nih, lu duluan deh bocorin tuh, ntar gue sambut ya. Jadi betul-betul ini yang disebut sebagai behind the scene itu kan, obscene sebetulnya. Orang yang ngintip dari belakang layar dan nggak ketahuan sehingga yang dimainkan di depan layar itu bisa diacak-acak oleh yang di belakang. Jadi terimalah ini sebagai ya kehidupan demokrasi digital udah begini tuh. Nah, kalau kalah dalam persaingan akal pikiran untuk ngulik-ngulik data itu ya udah nyerah aja sebetulnya kan, lempar handuk aja tuh. Kominfo minta maaf aja lah. Memang kami menyembunyikan data, memang beberapa data kami bocorkan tuh. Demikian juga istana, ya bilang aja Pak Jokowi lagi pada saat itu lagi kebelet ke belakang sehingga sekaligus saja lewat pintu belakang balik ke Bogor. Kan bisa dibalikin juga dengan lelucon. Kok serius nanggapi seolah Pak Jokowi menghargai demonstrasi dia. Jadi soal-soal semacam ini akan berlanjut selama nggak ada kepastian bahwa Indonesia betul-betul udah bersih secara politik. Itu aja. Ya. Nah, ya sebenarnya menurut saya gini, komunikasinya bisa lebih santai karena si Bjorka juga bercanda, tapi kerja di belakang serius. Tim cybernya kerja dong. Uber siapa ini? Misalnya kalau adu canggih dengan si Bjorka ini gitu. Tapi saya membayangkan gitu, kalau toh terjadi nanti misalnya seperti Snowden atau Julian Assange ya, itu yang sangat Julian Assange. Apa bacanya Julian Assange ya? Siapa namanya? Pokoknya ya, pokoknya si Bro Julian. Ya, Bro Julian lah gitu ya. Tiba-tiba nanti yang ditangkap ini, saya membayangkan ini anak-anak cuma anak-anak seperti yang disebut anak SMK gitulah levelnya, gitu aja ngutak-ngutik itu. Itu betapa luar biasanya bahwa negara kita dibuat bercandaan oleh anak-anak SMK gitu. Itu yang kemarin kita bahas. Orang tanya siapa Bjorka, ya paling anak STM yang lagi praktikum topografi atau praktikum algoritma segala macam. Dia coba-coba aja kan. Dan mereka kemudian ketawa-ketawa tuh. Ya, mungkin juga ada yang lagi sambil mancing, yang satu lagi graphic design tuh. Terus dapat ide itu, kita tes yuk. Jadi sebetulnya nanti
bakal sangat konyol kalau ketangkap terus dia bilang enggak, gue iseng doang, disuruh dosen gue untuk nyolong-nyolong kecil kan. Jadi ini lucunya nih politik Indonesia yang dirawat dengan serius, di backup dengan segala macam big data, dicolong sama anak STM. Ya, jadi memang kita memasuki harus kita mulai harus lihat di situ ya, dari angle yang lucu gitu ya, Bung Rocky. Jangan terlalu serius. Ini terlalu banyak serius karena pemerintah juga nggak terlalu serius juga kok. Kenapa mesti kita yang terlalu serius banget kan gitu ya? Tapi bisa juga dibikin serius oleh anak SMK, paling SMA komunikasi. Begitu di sidang nanti dia bilang enggak, saya cuma praktekkan yang sering disebut mereka post truth. Nah, dia buktiin aja tuh post truthnya ini yang terjadi itu. Dan itu yang memang melengkapi kegelisahan kita bahwa nggak ada ya sebetulnya istana itu memproduksi truth. Itu semuanya adalah bohong. Jadi bagi mereka juga nanti akan jadi percakapan lucu-lucuan di persidangan kalau tertangkap. Nah, bayangkan misalnya saksinya Pak Joni Plate nanti dijadiin sebagai saksi di situ. Wah, itu lebih lucu lagi. Debat antara Pak Joni Plate dengan seorang anak STM yang betul-betul paham tentang lika-liku algoritma data atau bahasa komputer. Kan anak-anak yang paling cerdas sekarang adalah mereka yang mahasiswa sebetulnya, yang karena kuriositasnya udah tinggi dia kulik-kulik aja tuh. Ini ya kita tunggu aja kekonyolan berikut di pengadilan. Kalau nggak tertangkap ya udah itu malu pemerintah. Saya lihat tapi memang tidak semuanya semuanya nakal, tapi banyak juga yang iseng gitu. Dan keisengan itu di dunia netizen itu sekarang memang banyak banyak penggemarnya gitu. Misalnya saya juga tadi dikirimi satu parodi gitu, adegan itu ketika Putri Sambo dan Pak Sambo baru selesai melakukan rekonstruksi kan gitu, ada duduk di mana Bu Putri Sambo menyandarkan bahunya ke pundaknya Pak Joni Plate, dan kemudian ada juga yang memerankan peran semacam itu dan viral sekali di di TikTok gitu. Ini coba kita lihat ya, ini videonya, ini lucu ini. Nah, ini Bung Rocky tadi ya, lucu tuh, diparodikan. Jadi saya membayangkan ini kan kalau dulu yang diparodikan itu kan kita ingat dulu film misalnya zaman lama itu ya, The Ghost gitu ya, bagaimana itu siapa dulu si tiba-tiba saya lupa namanya, perempuan itu sangat itu perempuan itu yang ketika dia main itu tiba-tiba saya jadi lupa banget namanya, itu dia membuat keramik dan sebagainya kan, itu kemudian diparodikan. Ini ternyata ini adegan semacam ini diparodikan gitu. Oh, Demi Moore, saya baru ingat, lupa namanya, Demi Moore. Jadi Demi Moore. Dihasilkan lagi. Sebetulnya kita mesti bahagia bahwa kemampuan kita untuk kreatif itu tinggi sekali tuh. Dan harusnya itu yang dilihat sisi pemerintah tuh. Jangan dianggap ini sisi yang satire yang melecehkan beberapa pejabat, enggak. Justru kita mesti anggap ada percakapan kreatif di kalangan milenials yang dituntun oleh kejengkelan mereka. Jadi bayangkan, sebetulnya bagus aja daripada mereka masuk di dalam sarang-sarang teroris lalu dididik jadi teroris, lebih baik kan lucu-lucu aja kan. Jadi mestinya blessing this guys bahwa energi perlawanan dari generasi sekarang disalurkan lewat fasilitas digital. Itu kalau itu disalurkan lewat fasilitas kekerasan nanti dicap radikal tuh. Jadi lebih baik disebut digital daripada disebut radikal. Ya. Oke, tapi saya kira di luar bagian yang lucu-lucu ada bagian yang serius. Saya kira kita nggak boleh lucu. Ternyata kemarin kenaikan ojol itu baru resmi tadi malam, Bung Rocky ya. Ini jadi Sabtu malam jam 12 tadi malam mulai berlaku tarif ojol resmi sekarang, dan itu terutama buat Anda yang ada di Jakarta, Jabodetabek, ini dampak kenaikannya lumayan tinggi ya. Dan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan buat kita, tetapi mengejutkan buat kantong kita gitu. Kabarnya nggak mengejutkan, tapi kantong kita akan terkejut karena Anda mesti sebagai orang yang biasa menggunakan public transportasi gitu,
kita pasti merogoh kocek lebih dalam. Dan saya kira ojek pangkalan yang sering Anda gunakan juga, Bung Rocky, pasti juga nggak mau ketinggalan. Kalau ojol ada udah naik, dia juga pasti akan menaikkan tarif kan. Saya biasanya kalau pakai ojek pangkalan itu lagi jalan kaki, sebetulnya lagi nunggu ojek online, datang ojek pangkalan. Pak Rocky sama saya aja, Pak Rocky, gratis. Nah sekarang pasti nggak gratis. Mereka sering tawarin gratis. Dan lalu saya tanya, ntar gue mesti bayar. Enggak, bayar pakai selfie aja. Jadi foto-foto. itu cara saya membayar ojek pangkalan tuh. Selfie, dibilang cukup selfie tuh. Jadi kemampuan kita untuk melihat keadaan. Jadi ada orang yang memang merasa ya, yang penting dia gembira tuh. Tapi kalau udah menyangkut dapur, mak-mak itu pasti mak-mak yang paling merasa bahwa ini pergi ke pasar dengan ngojek itu udah 20% naik. Dan pemerintah tetap menganggap bahwa yaudah itu bisa diatasi nanti. Jadi kesempatan kita untuk menikmati kebahagiaan di ujung masa pemerintahan Pak Jokowi justru hilang kan. Karena sial betul kan Pak Jokowi di ujung masa pemerintahannya, rahasia-rahasia negara dibobol, penghormatan terhadap beliau udah nggak diperlukan lagi, mahasiswa dengan lantang mengucapkan kata-kata kotor dan menganggap biasa aja tuh. Jadi apa yang akan diingat oleh rakyat pada Pak Jokowi? Ya itu adalah presiden yang kabur dari pintu belakang. Kira-kira begitu kan? Ya. Nah kalau kita menggunakan istilah agama tuh ada yang istilahnya husnul khotimah gitu ya, Bung Rocky gitu ya, berakhir dengan baik gitu, atau kalau dalam terminologi disebutnya apa, soft landing. Tapi happy ending. Ya, yang tadi happy ini ending. Oh, happy ending kan gitu. Itu bisa. Jadi ini tapi kelihatannya ada tanda-tanda nggak seperti itu ya, tidak akan berlangsung husnul khotimah, tidak akan berlangsung soft landing tapi hard landing. Itu kalau Pak Jokowi mau landing, tapi kalau ternyata Pak Jokowi mau take off lagi, bagaimana coba? Ya suruh Pak Jokowi nonton film Ghost dulu dari Demi Moore itu. Oh, supaya dapat inspirasi bahwa ada alam lain yang menunggu dia untuk bahagia sebetulnya. Tapi kemudian terhalang oleh keadaan real politics. Demikian juga Ghost itu di dalam pengertian film Demi Moore itu semacam happiness sebetulnya tuh. Tapi dia nggak real. Tapi kemudian orang bayangkan politik Indonesia ada janji yang juga happiness dijanjikan oleh Undang-Undang Dasar bahwa ini pintu gerbang menuju kemerdekaan dan pintu gerbang menuju kebahagiaan bangsa segala macam yang juga dipahami oleh Pak Jokowi di awal masa pemerintahannya. Tapi tiba-tiba ghost yang beneran itu masuk ke pemerintahan Pak Jokowi, maka berkembanglah ghost jahat ini kan. Dan itu hasilnya tuh. Jadi kita akan tunggu satu peristiwa di mana Pak Jokowi kesulitan untuk mengingat dia itu siapa sebetulnya. Dipilih oleh rakyat, lalu dibesarkan oleh oligarki, lalu diolok-olok kembali oleh rakyat. Itu ajaib itu. Siklus itu tuh. Tapi itu nasib politik selalu begitu. Nasib pemimpin selalu begitu. Diombang-ambingkan, lalu dipuja-puji, lalu akhirnya jatuh dengan cara yang memalukan. Ya. Nah, tapi kalau kita boleh menyarankan, serius nih, saya harus jatuh dengan cara memalukan. Kan ini bayangan aja. Iya. Kalau kita boleh menyarankan Pak Jokowi, next time ya nggak perlulah lewat pintu belakang, karena pasti dengan sekarang mahasiswa juga udah tahu bahwa Pak Jokowi juga pasti pulang lewat pintu belakang. Jadi pasti akan ada dijagain juga lewat pintu depan dan juga pintu belakang kan dijagain mahasiswa. Jadi dan mahasiswa pasti nggak merasa terganggu kalau Pak Jokowi mau keluar lewat pintu depan, apalagi kemudian bertemu. Biasanya Pak Jokowi kan kalau ketemu gini senang buka-buka jendela, lempar-lempar gitu. Kalau demonstran kan nggak perlu dilemparin apa-apa, mereka maunya ketemu ngobrol. Nah, Pak Jokowi saya membayangkan ya, kalau tiba-tiba tetap dijaga dengan keamanan gitu, Pak Jokowi keluar dari jendela bersandar di pintu terus ngobrol dengan mahasiswa atau pengunjuk rasa, itu kan menarik banget secara visual itu. Harusnya begitu. Jadi yang kita sebut watak kerakyatan Jokowi akhirnya lama-lama lenyap. Dia masuk di dalam ketakutan politik. Apalagi dilihat Wapres kemarin dihalangi mobilnya. Jadi kecemasan itu memang udah masuk. Dan itu akan menimbulkan kegelisahan beliau. Dalam setiap saat akan ada pengamanan berlebih gitu. Padahal dulu Jokowi dieluk-elukan dari Solo sebagai orang yang terima tukang becak di pendopo, terima emak-emak di trotoar. Sekarang dia berubah betul kan. Jadi begitulah kekuasaan itu menyulap orang. Dan kelihatan memang masih tampil sederhana, tapi di dalam batin dia itu orang bisa lihat ini ada sesuatu yang potensi jadi otoriter itu.
Dan dulu juga kemarin kita bahas Bill Leader juga udah kasih sinyal bahwa ini orang potensi jadi otoriter itu. Dan watak otoriterisme itu selalu datang dari ambisi itu. Jadi kalau masih ada ambisi pasti akan jadi otoriter. Kendati dalam banyak hal ya Pak Jokowi mesti ya udah susu ya biasa aja. Iya, tapi dalam analisis bahasa tubuh seorang politisi, dia akan berupaya untuk melenyapkan kecemasannya dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Padahal sebetulnya dia sangat cemas. Nah, kecemasan yang berlebih itu akan menimbulkan kekuasaan yang juga berlebih. Hanya orang yang cemas yang akan melakukan agresi, gitu kan. Itu yang disebut sebagai dalil Thucydides. Siapa yang cemas, dia pasti potensi untuk agresi. Jadi penguasa yang cemas pasti akan jadi agresif. Ya. Oke, tapi kan kita janjinya tadi nggak terlalu serius. Jadi jangan kita bicara soal cemas, soal agresif, tapi kita lihat saja semuanya dari sisi kelucuannya gitu ya. Karena saya kira kan. Salah satu orang itu, kalau indikator orang itu sehat secara kejiwaan, gitu katanya kalau dia bisa menertawakan dirinya sendiri gitu ya. Kita berharap pemerintah juga bisa menertawakan diri sendiri, jangan malah marah-marah sama Bjorka gitu ya. Ya, dan lebih penting dia bahagia kalau ditertawakan itu kan begitu. Kan kalau ada orang yang mentertawakan dia merasa bahwa dia memang lucu. Jangan dia yang melucu sendiri, itu nggak ada yang tertawa. Jadi udahlah Pak Jokowi terima fakta itu, Pak Joni Plate terima, Pak Wakil Presiden terima. Karena rakyat kita masih dalam tahap untuk melucu-lucukan keadaan itu. Baru melucu-lucukan keadaan ya, belum melucuti keadaan. Ya, oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%. Yes, kita dorong terus 0%. Ya. Ini kita mesti harus begini Bung Rocky, karena pernah katanya, saya juga lupa, kita nggak pernah sekali menyatakan memang sudah berhenti kampanye 0%. Begitu ada yang mempertanyakan gitu. Dua gitu. Iya. Ini sahabat kita yang di luar negeri bahkan yang mau menanyakan ini, bertanya apa Mas Sersu? Nah, dia kepo karena dia di luar negeri, kebetulan yang di New York Tata ya, dia menyatakan apa sudah berhenti Mas Sersu kampanye 0%. Kenapa? Kok salamnya tidak 0% lagi? Oh iya, saya lupa berarti saya mau Bung Rocky kan gitu. Terima kasih sudah diingatkan. Salam untuk teman-teman di New York dan juga di belahan benua Amerika lainnya. Kemarin ada seorang teman. Iya, itu Tata selalu aktif untuk menyemangati kawan-kawan di luar negeri. Ya. Bahwa Indonesia bisa diatur kembali. Ya. Oke, kemarin ada seorang juga teman dari LA ya, John Masley, dia mengingatkan saya ketemu sama Bung Rocky tahun 2019 di LA kata dia gitu. Oke, nanti sampaikan salam untuk Bung Rocky. Oke, Bung Rocky ya. Thank you. Yuk.